menggali inspirasi dari Nyi Ageng Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa guys. Kami akan mengajak kalian semua untuk kembali mengambil inspirasi dari pejuang dan tokoh bangsa. Ada sosok perempuan yang sangat luar biasa, ya, yang perlu kita gali semangat, perlu kita gali spiritnya. Sosok ini adalah Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang ini perempuan perkasa. Dia ahli strategi perang, bisa memiliki keterampilan untuk memegang senjata, naik kuda, dan dia mengetahui medan-medan pertempuran yang sangat luar biasa. Nyi Ageng Serang ini diangkat menjadi penasehat perang Pangeran Diponegoro dalam usia 73 tahun. 3 orang yang diangkat Pangeran Diponegoro menjadi penasehat perang, yaitu Nyi Ageng Serang, Pangeran Mangkubumi, serta Pangeran Jayakusumo. Ini adalah ahli-ahli strategi perang. Yang menarik, Nyi Ageng Serang ini sosok perempuan yang tidak saja ahli di bidang pertempuran, tetapi juga dia menguasai menguasai ilmu agama. Nyi Ageng Serang ini anak seorang pejabat pemerintah, yaitu Ki Notoprojo. Pangeran atau disebut Pangeran Notoprojo menguasai daerah Serang. Ini bukan Serang Banten ya, tapi daerah Serang yang ada di perbatasan antara Purwodadi dengan Sragen. Itu ada satu daerah yang namanya Serang. Pejabatnya waktu itu adalah Ki Notoprojo. Maka ayah dari Nyi Ageng Serang ini juga dikenal dengan Panembahan Serang. Masa kecilnya Nyi Ageng Serang ini belajar agama di Padepokan Kadilangu. Satu padepokan yang didirikan oleh Sunan Kalijogo. Nah, ini membuktikan bahwa kesetaraan gender atau kesetaraan laki-laki dan perempuan sebetulnya sudah terjadi di era itu. Setelah lepas dari pendidikan Islam, dia masuk dalam ketentaraan perempuan, memimpin pasukan perempuan pada saat itu. Dia atau Nyi Ageng Serang ini karena melawan terhadap penjajahan Belanda, dia sempat ditangkap, kemudian ditahan. Enggak ada keterangan jelas berapa lama ditahan, tetapi dia dilepaskan dari tahanan kolonial itu pada saat pelantikan Hamengkubuwono II menjadi Sultan Jogja. Dan begitu keluar dari penjara, dia langsung diserahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono II ini. Nah, menurut catatan, waktu muda, Nyi Ageng Serang ini pernah menikah dengan Sri Sultan Hamengkubuwono II waktu muda. Kemudian cerai karena nggak tahan atau nggak kerasan hidup di istana. Masuk dalam medan pertempuran. Di usia senjanya inilah kemudian Nyi Ageng Serang diangkat menjadi penasihat perang. Dia tidak hanya berada di belakang layar, tetapi juga terjun langsung ke medan perang. Bahkan suaminya yang kedua yang bernama Mutia Jayakusumo itu meninggal di medan perang gitu ya. Dan itu di bawah komando dari Nyi Ageng Serang itu dalam pertarungannya. Sosok lain yang menjadi panglima perang di medan perang adalah cucunya Nyi Ageng Serang, yaitu Raden Mas Papa. Jadi keluarga Nyi Ageng Serang ini memang keluarga pejuang dan bertempur di medan laga. Inilah guys, suatu data sejarah yang menunjukkan bahwa perempuan-perempuan Nusantara itu adalah perempuan-perempuan perkasa yang memiliki kesadaran kesetaraan sejak zaman dahulu. Data-data sejarah ini melalui sosok Nyi Ageng Serang kita bisa belajar bagaimana peran kaum perempuan dalam gerakan nasionalisme, dalam gerakan melawan penjajah, dan dalam gerakan pendidikan. Ada beberapa aspek yang bisa kita pelajari dari Nyi Ageng Serang. Yang pertama soal aspek kesetaraan. Yang kedua tentang aspek pendidikan. Bahwa Nyi Ageng Serang meskipun seorang perempuan, dia menempuh pendidikan. Baik pendidikan kemiliteran yang menguasai strategi perang maupun pendidikan keagamaan.
Yang ketiga, bahwa anak seorang pejabat tidak berarti harus ongkang-ongkang kaki menikmati fasilitas ayahnya sebagai seorang pejabat. Tapi dia harus terjun langsung ke medan perang untuk menegakkan harkat kemanusiaan, untuk menjaga martabat dari negara, dari wilayah, membela orang tertindas yang terjadi di negaranya. Jadi nanti kita akan membicarakan sosok-sosok lain perempuan Indonesia, perempuan Nusantara yang gagah dan perkasa, yang bisa menjadi sumber inspirasi kita, yang bisa kita jadikan suatu pedoman bahwa perempuan Indonesia, perempuan Nusantara adalah perempuan yang menginspirasi. Gerakan kesetaraan di Nusantara adalah gerakan yang memiliki akar historis, akar kultural, dan akar antropologis yang sangat kuat. Ini pelajaran yang kita ambil dari sosok Nyi Ageng Serang, seorang pimpinan perang, ahli strategi pertempuran yang luar biasa. Hidup di era Pangeran Diponegoro. Terima kasih guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.